Bang Etan kayaknya. Bang Etan siap nggak ini? Kalau silakan. Bang Etan siapa? Enggak ini? Ya saya kadang ya. Oh nanti aja pakai cadangan aja. Ya silakan sekarang. Abang siap. Oke, kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Timur dimulai. Bang Farhan, saya duluan. Ya, silakan. Oke, berapa menit ya? Saya takutnya kelebihan nanti 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku keluar Zoom dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kawan-kawan semua sebangsa dan setanah air dan seagama. Terima kasih pada hari ini. Kita sama-sama membahas masalah betulkah pengikut Kristen yang sekarang itu pengikut Yesus atau pengikut hanya Paulus gitu. Nah, berbicara masalah itu, kita harus membuktikan bagaimana secara ritualnya sekarang kebanyakan agama ya disebut Kristen itu. Apakah dia secara pengajarannya menurut pengajaran Paulus atau pengajaran yang dilakukan itu menurut Yesus. Nah, berangkat dari sana, berarti kita harus memulai dari penelitian kita bagaimana pengajaran Yesus lakukan. Pengajaran Yesus lakukan itu menyangkut kepada kitab-kitab yang terdahulu. Apa-apa yang menjadikan pengajaran Yesus itu adalah diantaranya dia selalu menggenapi hukum Taurat. Dia tidak pernah mengganti satupun hukum Taurat. Itu satu bukti bahwa pengajaran yang Yesus lakukan itu adalah berdasarkan suhuf Musa. Ya, suhuf Musa. Jadi apa yang dikatakannya itu adalah menggenapi dari hukum Musa. Nah, persoalannya kenapa sekarang umat Kristen menjadi seperti mengganti hari-hari Sabat, mengganti dengan hari Minggu ibadahnya, kemudian dia bersunat tidak bersunat, kemudian itu menandakan menurut saya bahwa itu telah terjadi penyimpangan, bahwa yang mereka lakukan itu ternyata dan terbukti bukan pengikut pengikut Yesus, tapi mereka secara jelas dan tegas mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, ini satu hal yang saya lontarkan, tentunya akan kita buktikan bersama-sama di kemudian hari. Terima kasih Pak Farhan, silakan Pak Tambahin. Oke, terima kasih. Waktu di pause dulu saya screen ya, biar ada bukti mereka. Oke, kita lihat ya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Yang 18, karena aku satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Kita lihat atas. Paulus berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Catat, tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bayangin lo ya, Yesus yang berkata, yang bantah Paulus. Paulus siapa? Bahkan saya sering bertanya kepada kalian para Kristen, tunjukkan nasab Paulus. Terima kasih Mas Farhan. Silakan. Diri saya dulu timbernya. Udah. Ya silakan Mas Ade. Ya, siapa nih? Swasta, doanya swasta. Gua atau lu? Swasta dulu deh. Kamu aja dulu. Oke. Ya, timur. Oke. Timurnya belum muncul. Oke. Berapa menit sih, coy? 3 menit. 3 menit ya, udah sulit juga ya, berdua. 5 dong. Oke, timur dimulai setelah Anda berbicara. Gue nggak bisa share screen nih, Pak. Bisa. Oke, aku mau share screen, Pak. Oke. Ya, capek deh, bolak-balik.
Dah? Oke, tadi si Mas Farhan mengutip Matius 5 ayat 17 sampai 19 toh ya. Sorry, salah. Matius. Gini kan? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi itu kan. Stressing point-nya itu menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit di bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi inilah penekanannya nggak diabaikan sama Islam. Apa ini yang maksud semuanya terjadi itu? Penggenapannya. Setelah penggenapan itu terjadi bagaimana? Ya hukum Taurat nggak berlaku. Karena memang hukum Taurat itu diperuntukkan, perhatikan. Hukum Taurat itu ini peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Terus ajaran Yesus itu untuk siapa? Matius, bentar, kalau nggak salah ya. Semua bangsa. Gitu. Jadi memang Yesus itu datang untuk menggenapi Taurat itu semua. Bukan berarti Taurat itu tetap dipakai. Loh, bagaimana orang Galatia, orang-orang Efesus dipergunakan hukum Taurat ini pakailah mereka. Memang ajaran Kristen itu Kristus itu untuk segala bangsa, bukan seperti Taurat. Taurat itu memang untuk hanya untuk orang Israel. Itu tentang Matius 5 ayat 17 19. Selebihnya mungkin dari Mas Swasta, coba Mas Swasta. 1 menit. Tambahin nggak? Ya, Mas Swasta, nambahin nggak? Halo. Kamu aja, nggak apa-apa, kamu aja. Loh, ya wes. Kamu tahu tadi ngomongin tentang Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Memang orang di umat Galatia itu kan memang bukan tunduk pada hukum Taurat. Mereka nggak tahu itu hukum Taurat apa. Dia kan orang goyim. Yang mereka itu beriman sama Yesus. Kekristenan itu bukan iman terhadap Taurat. Untuk dijadikan semua bangsa murid-muridnya kok. Injil itu kan. Yesus, Paulus itu yang mengkabarkan ke segala bangsa. Paulus itu diangkat, dijadikan muridnya pada untuk perjalanan ke Damsyik sebagai alat untuk menyebarkan Injil ke segala bangsa goyim, bukan orang-orang Israel. Habis. Audiens yang dihadapin orang bukan. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih. Di reset timernya udah. Silakan Mas Farhan. Itu apa namanya? Usul nih, kalau karena katanya ini berdua, jadi agak kurang waktunya, kayaknya 4 menit aja, jangan 3 menit biar lebih ini. Karena berdua ya. Sepertinya swasta kan mungkin sinyalnya atau kesibukannya, cuma sepertinya Mas Adi aja ini. Kalau begitu Mas Adi sama ini aja, sama Mas Farhan. Nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa Pak. Oke, di reset ya. 5 menit, di reset 5 menit. Berapa menit? 4 menit aja. Bagaimana Bang Farhan? 4 menit aja ya? 5 nggak apa-apa. 5 nggak apa-apa. Iya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Oke, 5 menit. Oke. Bang Farhan dulu deh, biar ini. Oke, saya jawab ya. Sorry, entar. Kalau gue sendiri, gue kasih 3 menit buat kalian 5 menit. Jangan begitu. Enggak usah. Kalau kamu sendiri, begitu, kami sendiri. Jangan begitu, seolah-olah kamu merendahkan kita loh. Kamu 3 menit kali 5 menit. Kalau nggak berani sama Bang Farhan, sama saya, Dek. Bang Farhan senior saya. Kamu tak beli, bentar. Kamu tak kasih waktu 10 menit, yang Isa malah 3 menit. Karena Isa berdua di sini. 4 menit sama-sama aja deh. Terserah deh. Oke, 4 menit. Jadi jangan 4 menit kalian gitu ya. kok. Kamu cuma 3 menit. Mau ngerendahkan kok. Oke, 4 menit ya. Iya, itu kenyataannya loh gitu. Nggak boleh bilang begitu. Ya silakan timer dimulai setelah Mas Farhan berbicara. Oke, terima kasih Bro Ade.
pondasi Anda, argumentasi pondasi Anda berkata bahwa agama Kristen adalah buat bangsa-bangsa, Anda ambil dari perkataan Paulus. Ini yang semakin meyakinkan bahwa Anda ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Yesus dalam Matius 15:24 jelas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini perkataan Yesus loh. Anda ini mau percaya Yesus atau percaya Paulus? Ini semakin menjustifikasi kalau Anda ini pengikut Paulus. Anda mengatakan bahwa agama Kristen itu buat para bangsa-bangsa yang lain. Padahal jelas-jelas di sini Yesus mengatakan bahwa ini dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari kaum Bani Israel. Bagaimana mungkin seorang Tuhan, sosok Tuhan atau eksistensi Tuhan yang kalian anggap Yesus sebagai Tuhan dikalahkan oleh seorang Paulus? Thinking smart. Ya. Di sini Anda semakin terlihat bahwa Anda bukan pengikut Yesus, tapi Anda pengikut Paulus di sana. Ya. Bagaimana mungkin perkataan Yesus kok bisa kalah dengan perkataan Paulus? Ini ibaratnya seorang presiden menyuruh membuat subsidi BBM, tapi seorang gubernur menolaknya. Bukan apple to apple posisinya, dan itu melanggar kaidah-kaidah logika kesehatan kita. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena memang kalian bukan pengikut Yesus, tapi kalian adalah pengikut Paulus itu sendiri. Makanya kalian lebih percaya dan menggunakan hukum-hukum dan perkataan Paulus daripada perkataan Yesus itu sendiri. Anda lebih percaya kepada apa yang diucapkan Rasul daripada apa yang diucapkan oleh sosok Tuhan sendiri, gitu loh. Ini yang meyakinkan kita bahwa Anda bukan pengikut Yesus, tapi Anda adalah Suara hilang. Tibus dulu, Ya, tibus dulu. ini saya share screen boleh ya? Boleh tibus dulu. Silakan Bang Jin. Kita Oke. coba Silakan. Mas Setan. Ya. kita mencoba untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dibuka coba di share screen-nya. Sudah. Mas Saya Orhan, akan dimatikan aja videonya, soalnya lelet banget itu, suaranya putus-putus. Dimatikan camnya, Mas Orhan. Ya. Oke, siap. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di beberapa terjemahan melainkan untuk melaksanakannya. Tapi bukan masalah itu. Nah, jadi dia datang itu bukan untuk menghapus hukum Taurat itu, dan bukan itu tujuan dia datang ke tengah-tengah Bani Israel. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit ini, ya, jika belum kiamat, belum Armageddon ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau misalnya belum kiamat, maka hukum Taurat itu tidak dilenyapkan, artinya masih dilaksanakan. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat di sini. Apa kata Al-Quran mengenai Taurat? Inna anzalna Taurata fiha hudaw wan nur. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Huda wan nur. Begitu jujurnya Tuhan mengenai Taurat ini sendiri. Sehingga amin. Ya, sehingga Allah mengatakan bahwa di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan apa yang dikatakan Paulus? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Ya. Dan semuanya itu tidak berguna bagi saya, katanya. Karena Kristus lebih mulia dari itu, ya. Itu sampah, tolong dikasih tahu tuh. Timber dimunculin. Timber dimunculin. Kita reset. Sampah itu tolong ditunjukin, Farhan. Oh, boleh nanti. Farhan tadi siapa? Etan maksudnya. Oke, Timber dimulai setelah Mas Ade berbicara. Oke. Tentang tadi
si Mas Farhan bilang kalau itu perkataan Paulus yang kamu pakai untuk segala bangsa. Yang aku kutip justru Matius 28 ayat 19 itu perkataan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Itu bukan omongan Paulus, bro. Nih, tentang masalah Paulus yang itu kita ikut Paulus atau pengikut Yesus ada di 1 Korintus 1 ayat 12. Boleh minta share screen nggak, Pak? Oke, saya mute dulu. Silakan, dibus, waktunya dibus. Nah, kita baca dari awal. Ini ada Saya mulai ya. di jemaat mula-mula tuh terjadi perpecahan jemaat tuh. Ada dari golongan Kefas. Kefas itu Pak Petrus ya. Petrus, Apolos, Paulus. Tetapi aku menasihatkan kamu dari atas nih, aku baca. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan satu pikiran. Adakah Kristus terbagi-bagi? Paulus disalib karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucapkan syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang dibaptis selain Crispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Di sini dalam nama Paulus. Di sini sudah menjelaskan Paulus, kalian itu tuh bukan pengikut saya. Kalian itu dibaptis dalam nama Yesus. Ini udah jelas ya. Paulus, kalau kamu menuduh Paulus itu Yesus Kristen itu pengikut Paulus juga menjawab langsung. Ini sudah sesuai dengan prosedur kami. Dan sebenarnya dan sini sudah selesai dengan ayat ini sebenarnya. Oke. Tentang masalah yang tadi Matius 28 Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 19. Bener kan ini sih? Oh ini ya. Sebelum semuanya terjadi itu siapa namanya? Etan. Semuanya terjadi itu penggenapannya. Karena stressing di awalnya ini ayat 17 itu dia datang untuk menggenapinya. Makanya Yesus bilang di sini. Sudah selesai. Ini penggenapan terakhir bahwa dia itu mati. Tidak salib. Itu selesainya penggenapan itu di situ. Bukan tentang masalah selesainya kiamat, bukan. Jadi kita itu bukan takluk sama hukum Taurat lagi. Taurat ya itu berlaku buat orang-orang Israel, buat kayak model-model Billy ya itu pakai. Itu juga hukumannya ada lagi tuh. Orang-orang Taurat tuh gimana? Penghakimannya seperti apa? Ada itu. Ya. Orang yang nggak kenal Taurat pun ada penghakimannya nanti. Kira-kira seperti itu dari itu. Masih 30 detik. Nggak perlu. Ya, saya tambahin dikit ya. Boleh. Bagi saya itu hukum Taurat, hukum upacara, hukum perdata, dan hukum moral. Kalian yang hukum upacara. Hukum Taurat itu hanya kerja di bidang itu. Hukum upacara, hukum orang Farisi sekali dan suka sekali mengajari hukum itu, tapi mereka tidak Habis. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman Kristen telah memberikan jawaban. Waktu di reset. Sudah. Ini gue boleh keluar dulu nggak? Waktu di reset, ya Timur dimunculin. Ya silakan aja. Bentar. Nanti gue masuk lagi. Di sini ada joker soalnya. Cepet kok. Oke, Timur dimulai. Oke, silakan Mas Farhan atau Mas Etan. Silakan Mas Etan untuk memberikan speak up lah. Silakan speak up untuk Mas Etan. Silakan Mas Etan.
Setan monitor. Oke, saya sambung dulu ya tentang ajaran Yesus dengan Paulus. Saya Setan menjauh dari ini bisa saya dulu. Silakan. Saya screen ya tentang gimana Paulus mengacak-acak ajaran Yesus. Bentar. Mas setan lagi anu lagi. Suaranya putus-putus terus ya. Udah Iya. bagus kok. Makanya gue keluar tadi. Udah bagus ya. Oke, sekarang Udah. kita lihat ya bahwa Yesus mengajarkan tauhid. Ya. Jelas di situ Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Garis bawahi, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Kita lihat ya. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Garis bawahi, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Ini adalah paradok yang sangat luar biasa ketika Yesus di dalam Yohanes 17:3 mengatakan bahwa tidak ada satu-satunya Allah yang benar, itu adalah Allah, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus diutus, tapi di Korintus 8:6 Paulus mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ini hanya kerjaan orang yang tidak paham, orang yang mengatakan mereka para ahli kitab berubah kitab sucinya dan menulis dengan tangannya, mengaku sebagai firman Tuhan hanya untuk kepentingan atau keuntungan mereka pribadi. Bagaimana mungkin Yesus yang mengatakan Dia itu Tuhan dan ada Allah Bapa yang ada di surga? Sedangkan Paulus di Korintus 8:6 mengatakan bahwa Yesus Kristuslah sebagai Tuhan. Ini kan gagal paham. Ya, gagal paham sekali kalau pemahaman kayak gini, dan inilah yang pemahaman oleh Paulus sehingga kita lihat sekarang umat-umat Kristen menjadi sebuah dogma doktrin Paulus dijadikan ajaran sehingga mereka bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Silakan Ivan Villa yang lain. Saya berarti ya, Bang Etan nggak ada ya? Bang Etan ada? Yo, silakan. Ya, ada Bang Etan ada. Jadi mengikuti sejarah bahwa kita itu mengatakan bahwa umat Kristen sekarang adalah pengikut Paulus, itu terbukti ya. Satu, dari ayat 7, dilarang makan babi, tapi perkata Paulus di Roma 14 ayat 2, ayat 3, ayat 17 dan ayat 20 malah menyuruh makan babi. Mana itu Roma berapa? Kemudian ditunjukin Pak, ditunjukin. Ya, Pak? Ditunjukin dong. Imamat 11 ayat 7. Roma 14 ayat 2. Ya, coba dilihat nanti ya, Anda boleh lihat, saya beda. Jadi makan babi itu malah perkataan Paulus itu menyuruh makan gak apa-apa gitu loh. Ya. Kemudian di Ulangan 14 ayat 8 juga, yang tadinya babi itu menjadi babi hutan gitu loh. Itu tahun 1976 itu diganti itu loh ayatnya. Dan dalam sunat, Kejadian 17 dikatakan sunat itu adalah merupakan sunnah yang diwajibkan oleh Yesus. Tetapi ucapan Paulus tentang sunat itu di Galatia 5 ayat 2 dan ayat 6. Kemudian Galatia 6 ayat 15, 1 Korintus 7 ayat 19 mengatakan bahwa tidak perlu bersunat. Itu mengatakan bahwa sudah terjadi suatu kekeliruan dan penyimpangan ajaran. Kemudian tentang hari Sabat, mereka berbuat sahabat, mereka itu melakukan sahabat di Yesus. Tapi kenapa di Lukas 4 kemudian malah tidak? Nah ini dikatakan malah sekarang ibadahnya di hari Minggu gitu. Nah ini suatu jelas
bahwa yang dikatakan bahwa umat Kristen sekarang bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Habis. Paulus gitu. Nah, kalau kita Terima katakan kenapa saya kasih. kuat begitu? Terima kasih, waktu sudah habis. Ini mantul-mantul ya, saya keluar dulu ya. Nggak enak banget. Iya, nggak enak banget. Nggak enak, aduh. Saya keluar dulu ya, bentar. Nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh, Bang Jiat. Sabar. Gue tadi baru keluar. Nggak ngaruh. Oke. Nggak ngaruh, Waduh. tadi kan gue baru keluar. Lanjut. Coba tes. Tes. Ya, pengaruh dari bugnya Zoom. 2 detik Waktu delay. berjalan setelah Anda berbicara. Siapa nih? Gimana? Sekarang saya. Silakan. Ini siapa, Pak? Aku. Iya. Oke. Boleh share screen ya, Pak ya? Oke, silakan. Ya, belum bisa nih, Pak, share screen. Oke, silakan. Oke. Yohanes 17 ayat 3. 11 ayat 3. Di sini dibilang inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Diintrokan dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Aku belum mau ngasih tahu tentang makna Yohanes 17 ayat 3 ya, cuman tentang masalah pembentrokan ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bentroknya di mana? Jelas di Yohanes 17, Yohanes ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa. Iya kan? Ya memang yang Allah satu-satunya itu Bapa. Tapi kan sekarang yang disalahpahamin sama Mas Farhan ini kata satu Tuhan kan? Kok ada satu Allah satu Tuhan? Memang kalau di bahasa Indonesia Allah ya Tuhan, Tuhannya Allah. Tapi di dalam kitab Alkitab, baik Adonai dan Elohim itu dibedakan. Baik itu Kurios maupun Theos itu dibedakan. Jadi kita jangan menggunakan kaidah bahasa Indonesia untuk memahami kandungan dari makna ayat itu. Buktinya apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu Bapa, Allah telah membuat Yesus yang kamu salib menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi makna Tuhan itu dan Allah dibedakan. Yesus itu disebut Tuhan karena ini. Sebentar ya, gue juga lupa. Matius gitu. Nah, ini dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau namanya segala kuasa itu namanya kuasa. Ya nggak mungkin disebut Tuhan. Itulah makna kata Tuhan. Asal muasal kata Tuhan itu sendiri itu istilah gereja, bro. Yang memperkenalkan itu yang diserap sama bahasa Indonesia. Itu diartikan Tuhan itu sesembahan. Padahal bukan. Bukan seperti itu. Loh, ini agak sedikit menyimpang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun disebut Lord. Disebut Tuhan, it's okay. Persiapan adalah awal kesembuhan. Surah Al-Baqarah. Setiap helai harus selalu lembut. Aku percaya Tresemme Keratin Smooth digunakan Sorry, salah. rambut profesional. In English. Keratin dan argan oil untuk 5 manfaat rambut lembut dalam sekali keramas. Aku siap untuk Ayat 2 kalau nggak salah ya. Mana ya? Sorry ya. Aduh, lemot pula lagi ya, iklan pula. Nah, lihat Al-Fatihah maksudku. Ini Allah disebut Lord juga Tuhan kok.
Tapi merujuknya maksudnya apa? Kan penguasa. Gitu. Tapi kalau di sini kata Tuhan itu udah diartikan sama seperti Allah ya Tuhan. Makanya la ilaha illallah itu diartikan tiada Tuhan selain Allah. Itu Roma Irama yang ngomong. Bukan bahasa Arab itu, bukan itu benar. Tiada sesembahan yang layak sembah kecuali Dia. Itu yang benar. Bukan si Roma Irama itu karang ya. Roma Irama. Itu makna Tuhan dan Allah itu dibedakan. Itu stressing point gue itu di situ. Habis. Udah cukup. Terima kasih. Berdiri aja. Oke. Introducing the new Jarum Super Next. Oke, silakan Mas Farhan. Blend. Ya, saya boleh dulu. Bentar. Oke, silakan Akiatan. Ya, tadi kan menyinggung kata Lord itu kan. Kalau di dalam ejaan bahasa Inggris itu ada Lord kecil, ada Lord besar. Jadi kalau Lord besar itu memang ditujukan bagi Rob, itu penguasa Tuhan, Tuan, bisa Tuan juga bisa. Nah, tetapi kalau untuk ini tadi apa namanya, saya buka ya, saya share screen. Oke. Menciptakan hasil bagi mereka yang berusaha. Silakan. Bergerak maju. Ya. Saya balik ke sini lagi nih. Karena tadi kan disanggah sama sesungguhnya selama belum lenyap dan bukti ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi bukan setelah dia disalib baru hukum Taurat itu lenyap, enggak, karena di sini jelas mana subjeknya, mana objeknya, mana predikatnya, mana keterangannya. Nah, kemudian mengenai ini Paulus mana yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Dari sini tentang aku kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, jadi ada dua. Dia penganiayaan jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku itu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa? Karena dia telah dihapus oleh Yesus. Maka dari itu orang Yahudi ya bersumpah tidak makan, tidak minum. Halo? Ya. Ya. Jadi orang Yahudi bersumpah mereka tidak akan dan tidak minum sampai mereka berhasil membunuh Paulus. Feedback ini kok hancur banget. Nggak apa-apa Mas Farhan. Kisah para subuh apa tadi? Mas Farhan, tadi kita terima di sini bagus kok. Oke. Saya pause. Akan dicuekin. Oke, saya screen ya. Akiatan udah? Saya mau membatasi jaringannya hancur tentang tentang lancangnya dia mengatakan Tuhan itu dari Bapak Dewan Gereja itu dari mana itu ya. Jangan sembarangan deh kalau lagi ngeklaim ya. Jelas-jelas itu dari kata yang, yang. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut nama Tuhan yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yang. Seperti kita ketahui nenek moyang kita dalam bahasa Sanskerta itu adalah mengenal nama penguasa langit atau penguasa surga adalah Sang Hyang ya. Yang memiliki arti roh atau dewa yang memiliki posisi tertinggi dalam kayangan atau surga. Adik jangan sembarangan memakai informasi-informasi dek ya. Dan ini jelas sudah ada sejarahnya Hyang ini. Bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim bahwa Tuhan itu dari bapak-bapak Dewan Gereja kalian, sedangkan gereja Kristen Dewan masuk Gereja. ke Indonesia itu berapa? Ya, Dewan Gereja itu berapa masuk ke Indonesia? Terserap dari bahasa Indonesia melalui KBBI. Sedangkan agama Kristen aja baru dibawa oleh Belanda. Itu baru Hyang. Ini sudah ada zaman Sanskerta, bahasa Sanskerta, zaman Hindu, Buddha. Nenek moyang kita yang telah lama mengenal apa itu Hyang.
Jadi Anda jangan klaim lagi, nama Tuhan udah ada klaim, jadi katanya dari duluan. Allah juga udah kalian klaim jadi Allah. Apalagi yang akan kalian rebut dari klaim-klaim ini, ya. Jadi dengan data-data yang valid, Ade. Jadi jangan klaim aja, sehingga nanti ada pembelokan sejarah yang orang malah tidak paham akar sejarahnya sendiri. Karena memang kalian Kristen tidak punya akar sejarah yang mengikat dengan bangsa ini. Terima kasih. Masih 15 detik. Ya udah di reset aja. Oke. Pakai masker jadi Oke, kelewatan. silakan. Pakai apa ya? Ada Rian untuk mengcounter. Sensitive gel dengan bahan antibakteri, bersihkan kotoran setelah pakai masker. Formula Screenshot gel ya. lembut cocok untuk kulit sensitif. Kamu screenshot? Tangan dan wajah ekstra Screenshot bersih. Bentar. Saya mati dulu. Extra free hand Harus sanitizer. tahu gue screenshot. Oke. Mulai setelah Anda bicara. Baca nih. Baca. Farhan, baca yang keras. Lu baca yang keras. Silakan baca. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Wikipedia ya. Buku Kenapa pertama nggak yang buka memberi KBBI? diam. Diam dulu. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan tuan itu Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hicken tahun 1976. Ada lagi ahli bahasa Remis Stilado menemukan bahwa perubahan kata tuan yang bersifat insani menjadi tuan bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu karya Yatin Ediker. Itu lo masuk itu tahun berapa itu? Datamu apa? Kliknya apa? Valid apa? Wong kamu ngeklik tab apa page yang kamu itu aja kamu klik kok. Ini etimologinya. Semua itu kata Tuhan itu makanya dulu nggak ada itu di tahun-tahun 1970-an, tahun-tahun 60 nggak ada istilah kata Tuhan, nggak ada. Tahun 50 nggak ada, Tuhan semua. Ini baru data namanya, bukan kayak gitu. Ngeliatin di depan doang, nggak masuk ke dalam. Udah cukup deh saya. Oke, masih banyak. Nggak perlu. Oke, di reset waktunya di reset. Ya, swasta mau nambah tuh, swasta mau nambah. Oh, silakan. Ya. Iya aja. Kebetulan Farhan angkat ayat Alkitab ya 17 Yohanes 17. Di situ dengan jelas hanya Tuhan Yesus lah yang bisa memerintahkan Bapaknya. Nabi siapa yang bisa memerintahkan? Allah. Dia memerintahkan, dia mengatakan, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki, kawan. Sebelum dunia ini ada. Dia bilang gitu, kawan. Dia memerintahkan. Segala kuasa dunia ini, bahkan surga, ada di tangan dia. Baca itu Farhan baik-baik. Jangan hanya satu ayat, comot, terus menganggap itu adalah kebenaran. Baca satu perikop. Dengan jelas, di situ tertulis. Muhammad tidak bisa memerintahkan itu. Bahkan Musa, Abraham pun tidak bisa memerintahkan Tuhannya untuk sesuatu hal. Yesus memerintahkan, mulai hari ini memuliakan saya dengan kemuliaan yang sudah saya miliki sebelum dunia ini ada. Sebelum Arab Saudi. Itu kawan. Jadi kusut pulang malam karena cariin gue semua ini. Kok rasanya aneh ya? 1 menit. Menyenangkan. Nah, udah cukup. Dan tentang kembali ke topik, ini sudah jelas kalau Paulus pun menolak disebut pengikut Paulus. Itu ada di 1 Korintus 1 ayat 12. Dan diskusi hari ini kelar. Dan Paulus sendiri menolak. Thank you. Oke, waktu habis. Coba dimunculin reset. Indra, Coba dimunculin. lo jangan senang dulu ya. Karena begitu nyonya pulang, gue bakal bongkar. Oke, silakan. Oke, saya mau bantah Rion ini. Silakan. Dalam sebuah kasanah bahasa Indonesia atau kasanah sebuah bahasa, ya, ketika bahasa itu diperbarui, bahasa itu hilang.
Artinya kalau memang Tuhan itu dari kata Tuhan, harusnya Tuhan sudah hilang. Nggak ada lagi Tuhan. Ini kaidah-kaidah bahasa ketika terjadi revisi. Anda ternyata cuma percaya Wikipedia atau umat Kristen. Heran saya dengan Anda. Ya kamu pakai Wikipedia juga. Ada heran gitu loh. Bagaimana mungkin terminologi sebuah bahasa ketika sudah direvisi, artinya bahasa itu pasti sudah tidak digunakan. Ini dimanapun, di khazanah bahasa mana, itu pasti menggunakan itu. Bahasa yang sudah direvisi pasti tidak digunakan. Tapi kita lihat kenyataannya saat Tuhan masih ada, Tuhan masih ada. Jadi Anda klik. Tapi sekarang kita tuh lihat Tuhyang. Ada sekarang yang memakai kata Tuhyang. Nggak ada. Kenapa? Karena sudah di dalam kata Tuhan ini. Ya, kalau kamu mau debat sama saya tentang bahasa dan historis, kita tentukan waktunya nanti, Rion ya. Jadi Anda gagal pahami arti revisi sebuah kata, sebuah frase bahasa. Ada salah memahami. Ketika sebuah bahasa itu sudah direvisi, sudah direvisi, itu yang direvisi itu sudah tidak terpakai. Tapi saat kita lihat Tuhan dan Tuhan masih ada. Ya, kami itu terus Anda membantah bahwa tadi siapa orang meminta dimuliakan Yesus, bahwa dia minta dimuliakan, dia justru orang mulia itu tidak perlu meminta dia dimuliakan. Orang yang meminta-minta mulia itu justru merasa dia tidak mulia. Bukan menyuruh Tuhannya untuk memuliakan, enggak. Allah atau Tuhan itu akan menilai sendiri hambanya itu mulia atau tidak. Apa kamu pikir Allah itu Tuhan itu buta huruf, tidak bisa menilai mana orang mulia atau tidak? Sesat pikiran Anda. Terus tentang Paulus yang mengatakan bahwa Paulus tidak mengakui bahwa bukan pengikut Paulus. Bisa. Memang dia tidak mengakui. Jangan sebut pengikut Paulus deh. Jangan. Sama ketika nanti saya kasih analogi gini. Pengikut Megawati. Oh jangan katakan pengikut Megawati, tapi pengikut PDI, tapi pengikut Soekarno. Analoginya di situ. Tapi pada intinya tetap mengikuti ajaran Paulus. Thinking smart sedikit ya. Silakan Bang Ethan. Ya seharusnya pakai KBPI yang sesuai dengan EYD saja. Kalau memang itu Tuhan, ya tulis Tuhan. Kalau Tuhan ya tulis Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya wartawan menulis berita, dia pakai kata Tuhan, orang pasti akan mengartikannya sebagai the Almighty God atau the Creator itu sendiri. Nggak ada orang sekarang kalau misalnya dikasih bahasa Tuhan, dia berpikir bahwa itu bangsawan, bahwa itu tuan tanah. Nggak ada orang berpikir. Nah, dia pakai kata yang sesuai dengan standar KBBI aja gitu. Kenapa harus membuat buah kamus baru yang orang sendiri merasa ambigu dengan kata-kata yang ada di dalamnya? Padahal di satu sisi banyak juga dari edisi Alkitab lain yang memakai kata Tuhan. Ya, sampai sekarang masih ada. Hanya terbitan dari LAI yang TB inilah yang memakai kata Tuhan. Kan akhirnya orang ambigu dengan itu. Nah, itu sih kalau dari saya. Dan ini terlepas tadi soal yang Paulus itu kan dia sebut sebagai anak didik dari Rabi Gamaliel. Itu sebenarnya di dalam Baraita maupun di dalam Yosefat itu tidak ada disebut begitu. Terima kasih Mas Ethan, waktu sudah habis. Bisa sebenarnya. Oke, silakan. Ini berapa lama lagi nih, C? Satu sesi lagi kita closing. Iya. Terakhir nanti Ade. Yang closing terakhir gue lah. Iya, silakan nanti. Jadi gini, si Mas Farhan ini nggak ngerti mana namanya terminologi, mana namanya etimologi. Seluruh kata-kata terminologi yang berada di dalam kamus bahasa Indonesia itu punya etimologi. Contoh, misalnya logika. Emang kamu pikir itu bahasa Indonesia? Hah? Logika itu memang pakai bahasa Indonesia? Bukan, itu bahasa Yunani. Makanya kan pakai logikamu. Itu bahasa Yunani. Itu diserap dalam bahasa Indonesia. Itu namanya penyerapan. Contoh, kata cinta. Emang bahasa Indonesia? Bukan. Itu bahasa Sanskerta. Kamar tidur. Emang itu bahasa apa?
Bahasa Indonesia bukan bahasa Belanda. Kamu cari tahu tuh kamar tuh apa bahasa Belanda. Seluruh itu semua dari serapan bahasa Indonesia. Asal kamu tahu. Nah, kata Tuhan di dalam pertama kali itu berasal dari kata Tuhan. Itu tadi saya sudah nyebut datanya. Tahun berapa itu jadi? Lo kamu menuju apa? Itu lagunya siapa kamu tuh? Lagunya Ebit Jade. Gak jelas tahun berapa tuh ada. Datamu dapat dari mana? Cuman orang tulisan orang iseng. Itu dari mana tuh kamu dapat? Buktikan itu. Udah cukup dari saya. Swasta, mau nambahin? Udah Oke, cukup. reset waktunya. Swasta nggak respon. Cukup ya, nggak perlu banyak banget. Ngapain? Oke, di reset waktunya. Silakan Mas Farhan. Ini sebagai closing aja ya. Karena teman kita Yahudi juga mau speak up ini. Kalau closing pihak Kristen loh. Udah, apa closing terakhir dari Kristen. Nanti kan terus ini maraton kan diskusi kita ini. Silakan Aketan dulu atau saya. Ya sebenarnya temunya udah jelas. Cuma kalau ada Rion bersikeras ya mau gimana lagi. Ini closing statement ya Pak? Iya. Oke. Mas Etan silakan. Cukup jadi kalau ya susah saya ini feedback saya ini keterlaluan parah. Oke, ditahan dulu. Oke, saya ini ya. Mas Saya Farhan lanjut silakan. ya. Saya lanjut. Ulang lagi Pak, waktunya Pak. Saya lanjut, saya Mas Etan saran kalau ngomong itu volumenya dikecilin. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut nama Tuhan yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Tuhyang yang memiliki arti roh atau dewa yang memiliki posisi tertinggi dalam kayangan atau surga. Tiap-tiap agama penganut paham monoteisme memiliki nama untuk Tuhannya ya. Yang diambil dari Brahma Buddha yang menyebut Tuhan sebagai Ati Ajram Abdun Ahatam Azamakatam diletakkan dalam sisi tertingginya. Adik ini nggak memahami Bu Adi. Ketika kamu menggunakan etimologi, terminologi, ya. Kasanah bahasa Indonesia ketika ada bahasa yang diganti atau direvisi, itu otomatis kata itu tidak digunakan, Bang Ade. Itu tidak digunakan. Jadi kalau Anda mengklaim dari wiki atau wik ya, jurus kakek Sugiono, Wikipedia, itu Anda malah salah. Bagaimana mungkin kata Tuhan sampai saat ini masih digunakan? Anda ke dokter, pasti ditulis Tuhan Rion. Kenapa dokter gak menggunakan kata Tuhan Rion aja? Lebih bagus itu. Nanti usul ya sama dokter itu artinya sama ya. Suruh setiap dokter di Indonesia ketika membuat sebuah resep tulis Tuhan Rion ya. Keren itu Rion. Keren banget itu menurut saya ya. Jadi ada gimana ketika Tuhannya masih ada. Itu bukan suatu proses revisi yang dibenarkan KBBI. Ketika bahasa itu sudah direvisi, bahasa itu tidak digunakan. Contoh saat ini Tuhyang sudah tidak digunakan karena memang kata Tuhan itu dari Tuhyang yang dari budaya Sanskerta, dari ajaran Buddha dan Hindu. Ya. Jadi besok-besok kalau kamu ke dokter, protes sama dokter kalau ditulis Tuhan Rion, tapi saya lebih setuju kalau ditulis Tuhan Rion ya. Terus masalah Paulus ya. Masalah Paulus dan Yesus, jelas di situ ayatnya sudah diputar-putar terus, bahkan mungkin ayatnya ini puyeng ya kepalanya ya. Jelas di situ mengatakan ya, jalan kebenaran dan aku adalah sesungguhnya utusan, seorang utusan. Yesus itu adalah seorang utusan. Tapi di ayat Galatia oleh Paulus dituhankan. Anda ini mendengarkan bahwa suara Paulus atau suara Yesus? Anda mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Dan tadi sudah cukup bagus Akietan itu menjelaskan ya. Silakan Akietan ditambahin. Ya sama seperti kata salam kan damai atau sejahtera gitu kan. Nah ketika di bahasa Indonesia bersalaman gitu kan, kan kita nggak mengartikannya bersejahtera, nah, tapi bersalaman secara fisik gitu. Atau misalnya kata zat. Nah di Indonesia itu maknanya diperluas, zat padat tanpa D, zat cair, zat gas. Padahal itu kan asli dari bahasa Arab yang berarti hakikat gitu.
Jadi kita tunduk aja dengan bahasa KBBI yang udah berlaku sekarang ini. Nah, itu sih kalau dari saya. Cukup ya Mas Setan? Udah kita reset aja waktunya. Monggo. Kita reset aja. Oke, silakan Aderion. Closing terakhir ini ya. Habis ini buka sesi lagi antara teman kita Yahudi. Teman-teman Yahudi siapkan aja temanya ya. Silakan Aderion, silakan. Terakhir ini. Iya. Gue akan menanggapi tentang tema ya. Temanya kan apakah Kristen itu pengikut Yesus atau Paulus? Sebenarnya seperti yang tadi saya kasih ayatnya, Paulus pun menolak itu. Jadi emang kamu gak ada hak yang memaksa bahwa kami pengikut Paulus. Sementara Paulus pun menolak. Menolaknya itu bukan cuma sembarang menolak, karena mereka dibaptis bukan dalam nama Paulus. Itu alasannya. Apakah kamu dibaptis dalam namaku? Enggak. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi perpecahan jemaat tuh. Ada yang orang ngikut dibaptis oleh Kefas. Ada yang dibaptis oleh Paulus. Banyak macam. Ada yang dibaptis sama Yakobus. Itu macam-macam itu. Tapi apakah lu jadi golongan gua? Lu semua dibaptis di dalam nama Yesus. Seperti apa juga diperintahkan kan sama Matius 28 ayat 19. Itu alasannya, bukan cuma sembarang nolak, ada alasannya disebutkan sama Paulus. Dan titik. Jadi udah kelar ini masalah. Ini kan cuma masalah yang kalian buat. Kalau kamu tuh pengikut Paulus atau pengikut Yesus, lu namanya Kristen kok, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Itu udah jelas dari struktur katanya Kristen. Itu dari kata Kristus, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Ya, ini tentang topik itu, tentang kembali ke masalah kata Tuhan. Kenapa seperti tadi gue tunjuk. Oh, nggak bisa share screen ya. Tuhan, karena gini, di dalam Alkitab itu ada satu kata bermakna ganda. Kurios itu bisa diartikan tuan tanah. Itu disebut kurios juga. Bapak pun disebut kurios. Nah, kultur bahasa seperti itu di bahasa Melayu nggak ada. Satu kata itu nggak ada, bro. Makanya diperlukan. Nah, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena kekuasaannya melingkupi baik di surga dan di bumi. Kekuasaannya itu. Kenapa Adiran nggak disebut, besok disebut Tuhan aja? Ya nggak mungkin. Gue punya kuasa apa? Jangankan di surga, di bumi. Di kantor gue aja gue nggak punya kuasa. Itu kenapa gue nggak disebut Tuhan ya? Karena gue nggak punya kuasa. Dia itu kekuasaan di surga dan di bumi. Itu gue hanya menjelaskan apa yang dari iman gue ya. Bukan apa yang kamu mau. Udah sekian dari saya. Mungkin bisa ditambah sama Mas Ustaz. Saya setuju semua apa yang Rion katakan. Dan cukup jelas. Saya nggak mau tambahin apa-apa. Cukup sangat jelas. Oke, terima kasih swasta karena nggak ada perlawanan yang berarti. Cuma setuju saja. Silakan di reset waktunya. Udah sih sekarang waktunya bebas. Untuk teman-teman Yahudi silakan speak up. Membuat